Indonesia akhir dekade 1980-an berada di bawah kendali kuat pemerintahan Orde Baru. Stabilitas politik dijadikan prioritas utama negara. Segala bentuk perbedaan ideologi atau gerakan sosial yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dipandang sebagai ancaman yang harus diawasi ketat. Pada masa ini pemerintah menerapkan sebuah doktrin politik yang dikenal sebagai asas tunggal Pancasila melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau yang juga disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Seluruh organisasi sosial, politik, maupun keagamaan diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tidak ada ruang bagi ideologi lain. Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini dianggap sebagai hal positif dalam upaya menjaga persatuan nasional. Namun bagi sebagian kelompok masyarakat lainnya, kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk kontrol negara yang terlalu jauh terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Di banyak daerah, kebijakan ini memicu kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap memiliki pandangan keagamaan berbeda dari arus utama. Salah satu daerah yang kemudian menjadi sorotan adalah sebuah dusun kecil di Lampung. Dusun itu bernama Talangsari 3, bagian dari Desa Rajabasa Lama, wilayah yang kini termasuk Kabupaten Lampung Timur. Di tempat inilah, pada akhir 1980-an, berkembang sebuah komunitas pengajian yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Warsidi, yang juga dikenal dengan nama Ahmad Husin. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kelompok ini mengajarkan tafsir keagamaan yang dianggap tidak lazim, bercampur dengan unsur mistik dan sofistik. Selain itu, mereka juga disebut menolak beberapa simbol formal negara, termasuk program P4. Kelompok Warsidi kemudian dilabeli sebagai GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Istilah ini pada masa itu sering digunakan negara untuk menyebut kelompok yang dianggap berpotensi melawan pemerintah. Stigma ini perlahan mengubah sebuah komunitas pengajian kecil menjadi target pengawasan aparat keamanan. Dan dari sinilah, sebuah tragedi besar mulai bergerak menuju puncaknya yang dikenal dengan peristiwa Talangsari 1989. Tonton terus sampai selesai. Ketegangan antara kelompok Warsidi dan aparat tidak terjadi dalam semalam. Ia berkembang secara perlahan, dipengaruhi oleh berbagai faktor, agama, politik, dan ketakutan negara terhadap kemungkinan pemberontakan. Dalam pandangan aparat keamanan, ada beberapa hal yang dianggap mencurigakan. Pertama adalah kegiatan pengajian yang berlangsung secara tertutup. Kedua adalah laporan bahwa sebagian anggota kelompok mengikuti latihan bela diri. Dan ketiga adalah ceramah yang disebut mengkritik sistem negara. Pada masa itu, kombinasi faktor tersebut cukup untuk memicu pengawasan militer. Pada tanggal 1 Februari 1989, seorang pejabat kecamatan mengirim laporan kepada aparat militer setempat. Laporan tersebut menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan di komunitas Warsidi, termasuk dugaan pembuatan bom Molotov. Laporan ini kemudian menjadi dasar bagi aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan. Sejak saat itu, kegiatan pengajian mulai dipantau secara intensif. Beberapa aparat disebut melakukan pengintaian terhadap aktivitas warga di sekitar lokasi. Situasi menjadi semakin tegang ketika aparat mencoba melakukan pendekatan terhadap kelompok tersebut. Menurut beberapa kesaksian korban, hubungan antara warga dan aparat mulai memburuk setelah beberapa anggota kelompok mengalami intimidasi. Untuk memahami tragedi Talangsari, kita harus melihat rangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu sebelum penyerbuan militer. Tanggal 22 Januari 1989, ketegangan mulai terasa ketika aparat desa datang ke musola tempat kelompok Warsidi berkumpul. Menurut kesaksian warga, aparat mempertanyakan kegiatan pengajian yang dianggap berbeda dari pengajian biasa. Beberapa jemaah merasa diprovokasi. Situasi ini memunculkan rasa tidak percaya antara kedua belah pihak. Lalu 1 Februari, salah seorang aparat desa atau kecamatan setempat mengirimkan laporan resmi kepada aparat militer. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelompok Warsidi diduga menyimpan senjata rakitan dan bom Molotov. Namun hingga kini bukti fisik mengenai tuduhan tersebut masih menjadi perdebatan. Laporan ini tetap menjadi dasar bagi aparat untuk meningkatkan operasi pengawasan. 4-5 Februari 1989, ketegangan semakin meningkat.
Beberapa anggota kelompok Warsidi dilaporkan diculik oleh aparat keamanan saat melakukan ronda malam. Jumlah yang disebut dalam berbagai laporan berkisar 5 orang. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan di kalangan jemaah. Mereka mulai merasa bahwa aparat sedang berusaha menekan komunitas mereka. 6 Februari 1989. Hari ini menjadi titik balik. Rombongan Muspika, musyawarah pimpinan kecamatan, yang dipimpin oleh Kapten Sutiman, seorang dan Ramil W. Jepara, mendatangi lokasi komunitas Warsidi. Tujuannya adalah meminta klarifikasi mengenai berbagai laporan yang beredar. Namun pertemuan tersebut berubah menjadi sebuah bentrokan. Dalam kericuan yang terjadi, Kapten Sutiman menjadi korban dan meninggal dunia. Menurut berbagai laporan, warga menggunakan senjata tradisional seperti panah dan golok dalam perlawanan mereka. Kematian seorang perwira militer membuat situasi berubah drastis. Bagi aparat keamanan, peristiwa ini dianggap sebagai bukti bahwa kelompok tersebut melakukan pemberontakan bersenjata. 7 Februari 1989. Pagi hari, sebagian warga baru memulai aktivitas harian mereka. Namun pagi itu, ratusan aparat keamanan bergerak menuju lokasi komunitas Warsidi. Operasi ini dipimpin oleh Danrem 043 Garuda Hitam, Kolonel A.M. Hendro Priyono. Menurut berbagai sumber, operasi tersebut melibatkan 3 peleton tentara dan 40 anggota BRIMOB. Pasukan menghubung area pemukiman. Tidak lama kemudian, tembakan mulai terdengar. Apa yang terjadi setelah itu menjadi salah satu tragedi kemanusiaan yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Rumah-rumah dibakar, orang-orang mencoba melarikan diri ditembak. Sebagian korban dilaporkan terjebak di dalam rumah yang terbakar. Dalam waktu singkat, sebuah dusun kecil berubah menjadi medan operasi militer. Jumlah orang yang tewas masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat sekitar 130 orang meninggal dunia. Namun kesaksian warga dan aktivis menyebut angka yang lebih tinggi, bahkan mencapai 300 korban jiwa. Banyak diantaranya adalah warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Setelah operasi militer berakhir, Talang Sari tidak lagi sama. Sebagian besar rumah warga hancur. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga mereka. Komnas HAM mencatat dampak tragedi ini secara rinci. 130 orang tewas, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang kehilangan hak sipil, dan 46 orang mengalami penyiksaan selama penahanan. Tapi angka-angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan penderitaan yang dialami korban. Banyak saksi yang menyatakan bahwa sebagian korban dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka. Sebagian lainnya hilang tanpa jejak. Tentu ini perlu klarifikasi lebih lanjut ya. Korban juga tidak hanya berasal dari kelompok pengajian Warsidi. Beberapa warga desa yang tidak terlibat juga ikut menjadi korban. Anak-anak dan perempuan termasuk di antara mereka. Setelah tragedi itu, banyak keluarga korban dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Sebagian hidup sebagai buruh serabutan, sebagian lagi hidup dalam sebuah stigma. Masyarakat sekitar menyebut mereka sebagai orang lokasi, sebuah label yang membuat mereka sulit diterima di lingkungan baru. Trauma psikologis juga berlangsung selama puluhan tahun. Banyak korban enggan menceritakan pengalaman mereka. Bagi sebagian dari mereka, ingatan tentang pagi 7 Februari 1989 masih terasa terlalu menyakitkan untuk diingat. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan berganti di era reformasi, banyak korban mulai berharap bahwa tragedi Talang Sari akhirnya akan diselidiki secara terbuka. Harapan itu mulai muncul ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan antara tahun 2005 hingga tahun 2008. Dari hasil penyelidikan tersebut, disimpulkan bahwa peristiwa Talang Sari memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menyatakan bahwa tindakan yang terjadi termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap warga sipil, pengusiran paksa, penyiksaan terhadap tahanan. Berkas penyelidikan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Namun, proses hukum tidak pernah berjalan. Berkas tersebut beberapa kali dikembalikan dengan alasan kekurangan bukti. Akibatnya hingga hari ini, tidak ada pengadilan HAM yang benar-benar mengadili kasus Talang Sari.
Pada era reformasi, pemerintah Indonesia mulai mengakui adanya sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Talang Sari termasuk di dalam daftar tersebut. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 3 peristiwa Talang Sari, Lampung, 1989. Namun pendekatan yang diambil pemerintah lebih banyak bersifat non-yudisial. Program pemulihan dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan sosial. Beberapa korban menerima bantuan usaha kecil. Sebagian desa mendapatkan pembangunan infrastruktur. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pendampingan medis dan psikososial bagi para korban. Namun banyak korban merasa bahwa langkah tersebut belum cukup. Bagi mereka, bantuan ekonomi tidak bisa menggantikan keadilan hukum. Pada tahun 2019, pemerintah memfasilitasi sebuah deklarasi damai Talang Sari. Deklarasi ini dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi antara negara dan para korban. Namun langkah tersebut juga menuai kritik. Sebagian korban menilai deklarasi tersebut dilakukan tanpa proses pengadilan yang jelas. Mereka khawatir rekonsiliasi justru akan menutup kemungkinan penyelidikan hukum di masa depan. Talang Sari hari ini tampak seperti desa biasa. Rumah-rumah berdiri kembali. Anak-anak bermain di jalan desa. Namun di balik ketenangan itu, sejarah masih meninggalkan jejak yang dalam. Tragedi 7 Februari 1989 bukan hanya kisah tentang bentrokan antara aparat dan sebuah kelompok masyarakat. Ia juga menjadi cermin dari sebuah zaman ketika stabilitas politik ditempatkan di atas banyak hal. Selama kisah Talang Sari masih diceritakan, selama nama para korban masih diingat, maka sejarah itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan mungkin justru dari ingatan itulah kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi.